Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Hasol dengan NIM 30102200125 dari Fakultas Kedokteran Unisula, Prodi Kedokteran Umum. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana caranya kita melakukan sholat ketika kita sedang sakit. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu cara bersuci dari orang sakit. Jika orang tersebut tidak bisa berwudu seperti orang pada normalnya, bisa menggunakan tayamum. Untuk tata cara tayamum, dari pasien menempelkan tangan pada dinding di dekatnya. Anggap saja ini dinding ya. Kita tempelkan, lalu bisa diangkat kembali, lalu bisa kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Lalu kita usapkan pada bagian wajahnya sambil membaca niatnya, yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya untuk kedua tangannya. Karena tadi debunya sudah kita pakai untuk bersuci, kita ambil debunya kembali. Diusahakan di tempat yang berbeda. Nah, lalu kita tepuk-tepuk kembali. Nah, untuk bagian tangan ini jangan sampai menempel satu sama lain. Jadi kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Kita usap untuk sampai kedua siku, lalu menuju ke atas kembali. Lalu bagian satunya. Nah, sudah selesai untuk cara bersuci atau cara bertayamumnya. Selanjutnya tata cara sholatnya orang sakit. Untuk tata caranya, jika pasien ini tidak bisa menunaikan sholat seperti pada orang normalnya, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa duduk iftiros. Dan jika tidak bisa lagi, bisa tiduran. Jika tidak bisa tiduran, bisa menggunakan suara saja. Jika tidak bisa menggunakan suara, bisa dengan isyarat. Nah, untuk jika pasien hanya bisa duduk, tata caranya yaitu untuk takbiratul ihramnya seperti orang biasa, membaca niat, lalu takbiratul ihram seperti biasa. Nah, lalu membaca surat seperti biasa. Lalu untuk rukuknya dimiringkan sedikit badannya ke depan, diangkat kembali. Untuk idalnya seperti posisi sebelumnya. Nah, untuk sujudnya lebih diusahakan lebih dalam daripada rukuk. Untuk rukuknya kan tadi membungkuk seperti tadi ya. Untuk sujudnya lebih dalam lagi, Bapak, lebih membungkuk lagi. Ya, seperti itu untuk rukuk. Lalu duduk di antara dua sujud seperti biasa, seperti posisi semula. Lalu kembali sujud lagi, lalu kembali lagi. Nah, dilakukan seperti tata cara rukun sholat seperti biasanya. Hanya saja keadaannya saat ini sedang duduk. Lalu untuk salamnya bisa menghadap ke kanan maupun ke kiri, ke kanan dan ke kiri seperti biasa. Nah, untuk tata cara orang sholat pada posisi duduk seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Hilman Hasol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.